Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jonathan Jeminalala, Amanda Kristalia, Ade Farul Hanandua, dan Anpraji Kurniawan. Kami akan mempresentasikan hasil analisis data perawatan kutil menggunakan ciroterapi dengan metode algoritma naive Bayes. Di sini saya serahkan kepada Ade Farul untuk penjelasan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian algoritma net Bayes. Algoritma net Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma net Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari net Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat dalam kurung naif akan identifikasi dari masing-masing kondisi dan kejadian. Data perawatan kutil. Maksud dari tipe data integer dan float pada dataset yang digunakan. 1. Seks atau jenis kelamin. 1.2 laki-laki. 2.2 perempuan. 2 AG umur atau tahun. Time atau waktu. 4. Number of watts jumlah kutil pada tubuh. 5. Tipe kutil. 1.2 kutil biasa. 2.2 kutil pipi. 3.2 kutil plantar. 6. Area. Seberapa luas dilakukannya perawatan. 7. Result of remains. 2 hasil dari perawatan. 0 sama dengan gagal. 1.2 berhasil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Amanda Kristalia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di penjelasan kode. Yang pertama itu ada import pandas SPD dan import napi SNP. Nah, skrip di atas digunakan untuk mengaktifkan packet pandas dan napi yang akan digunakan pada tahapan analisis. Nah, pandas sendiri digunakan untuk pengolahan data yang berkaitan dengan data frame, sedangkan NAMPI digunakan untuk manipulasi array secara mudah dan cepat. Nah, yang kedua itu ada ciroterapi sama dengan pd.read_excel dalam kurung ciroterapi .xls tutup kurung, kemudian ciroterapi .head. Nah, skrip di atas berfungsi untuk membaca dataset kita import dari penyimpanan data ke dalam Python dan menampilkan tampilan data hanya pada bagian awal saja. Nah, di bawah itu sudah tertera dataset yang telah dimasukkan. Kemudian yang ketiga itu ciroterapi.info. Nah, sebelum melakukan analisis terlebih dahulu digunakan fungsi info untuk menampilkan informasi data yang akan dilakukan analisis. Berikut outputnya. Nah, dari outputnya itu kita lihat data yang akan dianalisis memiliki 7 variabel atau dalam kurung kolom, yaitu kolom sex, age, number of wards, type, area, dan result of treatment yang memiliki type data integer dan kolom time dengan type data float. Nah, yang keempat itu
kiroterapi.empty. Nah, selanjutnya digunakan fungsi empty untuk melakukan pengecekan apakah terdapat deret data yang kosong. Nah, selanjutnya itu false. False itu menunjukkan output, artinya tidak terdapat deret yang kosong di dalam data yang akan digunakan. Nah, yang kelima itu ada kiroterapi.size. Selanjutnya, digunakan fungsi size untuk melihat ukuran data yang akan digunakan setelah melihat hasilnya. Ternyata data yang akan digunakan yaitu sebanyak 630 data. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Jonathan. Iya, terima kasih moderator. Jadi langsung saja mengenai penjelasan kode pada yang ke-6, bagian ke-6. X sama dengan cryotherapy.drop. Dalam kurung, petik 2, result of treatment, X sama dengan 1. Kemudian ada x.add, buka kurung, tutup kurung. Tahapan selanjutnya itu menentukan variabel independen dan variabel dependen dari data yang akan dianalisa, yaitu apa di bagian result of treatment. Kolom result of treatment itu di drop atau dihapus dari data frame, kemudian menjadi variabel yang independen. Nah, selanjutnya pada bagian ke-7, Y sama dengan Y tersebut adalah variabel yang sama dengan cryoterapi. Pada bagian cryoterapi-nya tersebut terdapat dari tabel kolom result of treatment. Nah, kemudian Y.head, buka kurung, tutup kurung. Setelah menentukan variabel independen dan variabel dependen, selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan klasifikasi naive Bayes. Dilakukannya train test split untuk membagi dataset menjadi training set dan test set. Berikut outputnya. Ya, lanjut. Ya, pada bagian ke-8 yaitu from sklearn.model_selection import train _test _split x train, x _test, y train, y test sama dengan train test split x, y, test size sama dengan 0.2, random _state sama dengan 123. Skrip di atas tersebut membagi dataset menjadi 80% data training set dan 20% data test set. Yang artinya 630 data tersebut dibagi menjadi pada bagian training set berisi 504 data dan pada bagian test set berisi 126 data. Setelah dilakukan pemisahan, kemudian akan dilakukan prediksi pada training set tersebut dan test set juga. Yang ke-9, hashtag import Gaussian naive Bayes model itu sebagai catatan bahwa kita pertama-tama melakukan import pada fungsi dari klasifikasi naive Bayes, yaitu Gaussian NB from sklearn.naive Bayes import Gaussian NB. Kemudian catatan lagi mengaktifkan atau memanggil atau membuat fungsi klasifikasi naive Bayes, yaitu pada model NB sama dengan Gaussian NB kurung tutup kurung. Catatan yang selanjutnya memasukkan data training pada fungsi klasifikasi naive Bayes, yaitu NB train sama dengan model NB.fit dalam kurung x train dan y train, dan selanjutnya nbtrain.class _count _. Nah, berikut tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data array seperti output tersebut. Kemudian pada bagian 10 y_pred sama dengan nbtrain.predict dalam kurung x _test dalam tutup kurung, kemudian y_pred. Selanjutnya digunakan script untuk menentukan hasil prediksi dari x test. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Selanjutnya penjelasan kode yang ke-11. NB train.predict proba kurung x test. Untuk kode di atas untuk menentukan nilai probabilitas dari x test, maka digunakan skrip di atas. Contohnya seperti gambar yang di bawah. Yang ke-12, from sklearn matrix selanjutnya yang ke-12 ada from sklearn matrix import confusion matrix dalam kurung y
underscore ts y underscore predict. Ya, ada di bawah gambarnya, merupakan hasil confusion matrix. Selanjutnya, ada penjelasan kode yang ke-13. Y aktual sama dengan PD titik series dalam kurung 10.10.10.10.011.011.011.00. Name sama dengan aktual. Y prediksi 1 sama dengan PD titik series dalam kurung 111.010.10.10.011.001.001.001. Name sama dengan prediction. Def confusion sama dengan PD cross tab Y actually Y predict pred 1 DF confusion. Itu untuk mempermudah dalam membaca, maka digunakan skrip di atas untuk merapikan hasil confusion matrix. Kemudian ada yang ke-14, from sklearn titik matrix import classification report print classification report dalam kurung Y test, Y pred. Gambar tersebut menunjukkan bahwa prediksi perawatan dinyatakan gagal dan ternyata perawatan gagal sebanyak 7. Prediksi perawatan gagal dan ternyata perawatan berhasil 1. Prediksi perawatan berhasil dan ternyata perawatan gagal sebanyak 2. Dan prediksi perawatan berhasil dan ternyata berhasil sebanyak 8. Karena sebagian besar prediksi dan hasilnya sesuai, maka dapat dikatakan bahwa treatment chiroterapi baik digunakan untuk melakukan perawatan karena kutil. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai akurasi. Ya, itu saja presentasi dari kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.